Di meja saya ini ada draft dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober. Saya sebagai kepala daerah punya beberapa catatan tentang undang-undang ini. Tentunya dalam konteks kewenangan daerah, utamanya tentang perizinan, tata ruang, dan pelayanan publik. Pada intinya saya melihat bahwa upaya pemerintah untuk menghadirkan terobosan baru, mengatasi persoalan disharmoni dari regulasi, itu patut diapresiasi. Apalagi ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi UMKM, serta mempercepat proyek strategis nasional. Tapi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah ada kesan bahwa undang-undang ini mengembalikan kembali kewenangan kepada pemerintah pusat. Ada sebagian dari kewenangan daerah ini ditarik kembali ke pusat. Padahal kita sudah hampir 2 dasawarsa bangsa ini melaksanakan otonomi daerah sebagaimana amanat dari konstitusi. Karena di daerahlah pelayanan publik itu wajahnya ditentukan dan akan lebih efektif, efisien, cepat, dan terjangkau apabila penanganan pelayanan publik itu diberikan kewenangan penuh. Memang ada persoalan terkait dengan otonomi daerah dan pelayanan publik. Tapi bukankah itu konsekuensi dari otonomi daerah yang harus selalu diiringi oleh reformasi birokrasi tanpa henti, baik di pusat maupun di daerah. Pada draft ini ada beberapa catatan, misalnya terkait dengan izin usaha. Pasal 10 di draft undang-undang ini menyatakan bahwa perizinan untuk usaha tinggi ini harus disetujui oleh pemerintah pusat. Kemudian kedua, dalam aspek tata ruang juga di sini diatur bahwa pemerintah daerah wajib untuk menyusun dan menyediakan RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang dalam digital dan sesuai standar ya, untuk mendapatkan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang untuk mendapatkan keizinan berusaha. Namun demikian ada 2 hal dari hal ini. Yang pertama adalah bahwa apakah kapasitas pusat maupun di daerah seluruhnya siap untuk pemanfaatan sistem elektronik secara terpusat dengan memperhatikan kapasitas daya dukung aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi di daerah dan di pusat. Yang kedua adalah saya melihat bahwa aturan ini semestinya juga diiringi oleh kemudahan dalam prosedur penetapan rencana detail tata ruang atau RDTR oleh pemerintah pusat. Padahal sampai hari ini banyak sekali daerah yang belum dapat menyelesaikan produk RDTR. Catatan ini juga sebagai fakta bahwa target yang diamanatkan dalam PP 24 tahun 2018 bahwa dalam kurun waktu 6 bulan pemerintah daerah wajib menetapkan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Sejak 2016 sampai saat ini sebagian besar pemerintahan di daerah belum dapat menyelesaikan produk RDTR. Hal lain yang juga perlu dicermati dalam undang-undang ini adalah pada pasal 34. Pasal 34 ini menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum dimuat dalam rencana tata ruang dan atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Artinya apabila di pusat ada program strategis tetapi tidak sesuai dengan tata ruang tetap dilaksanakan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana hal ini memberikan perlindungan terhadap 2 hal. Pertama adalah pembangunan yang berkelanjutan atau lingkungan hidup. Yang kedua adalah rencana pembangunan menengah dan jangka panjang di daerah karena harus sinkron dan sesuai. Kemudian juga terkait dengan izin bangunan gedung, di sini juga ada aturan ya bahwa fungsi bangunan gedung perubahannya ini juga harus mendapatkan persetujuan kembali dari pemerintah pusat. Di ujungnya saya melihat bahwa banyak hal yang di draft undang-undang ini harus diatur dalam aturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Ada kira-kira 36 peraturan pemerintah dan 7 keputusan presiden yang harus dirumuskan. Inilah hal yang perlu dipastikan bahwa semua aturan turunan itu memberikan kepastian pada satu, persoalan terkait dengan desentralisasi dan kewenangan daerah, dan yang kedua adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup atau prinsip dari pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu menurut hemat saya ada 2 opsi terkait dengan kontroversi Omnibus Law hari ini. Yang pertama adalah mari kita uji konsistensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan konstitusi kita dengan mengajukan proses judicial review
kepada Mahkamah Konstitusi. Itu opsi pertama. Dan opsi kedua adalah membuka partisipasi publik secara maksimal dalam proses penyusunan peraturan pemerintah dan keputusan presiden untuk memastikan bahwa aturan turunannya ini dari undang-undang ini memberikan kepastian terkait dengan kewenangan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan. Catatan ini adalah sudut pandang saya sebagai kepala daerah yang sangat ingin melihat bahwa ikhtiar yang luar biasa dari presiden dan pemerintah pusat ini tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam hal pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dan juga karena selama proses perencanaannya pemerintah daerah tidak secara maksimal dilibatkan di penyusunan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Terima kasih.